full squad timnas di bawah asuhan Sinteyong. Kita simak video ini guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian? Saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki sentiasa ya. Sentiasa kalian disehatkan dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Kepada yang baru ketemu channel ini, selamat bergabung guys. Saya menghargai kalian yang subscribe ke channel ini. Mudah-mudahan kalian juga akan sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat berterima kasih kepada kalian yang sudi subscribe untuk support channel ini berkembang dengan lebih baik di masa akan datang. Oke guys, pada hari ini Sinteyong kini berada di Bali untuk mengendalikan latihan pusat secara intensity yang tinggi, dan dia telah menemukan beberapa formula ya untuk menjadi target dalam Piala AFF ini, menjadi juara Piala AFF tahun ini. Bermula pada bulan Desember ini sehinggalah Januari pada tahun hadapan dijadwalkan, dan ini adalah hadiah ataupun kado daripada Sinteyong sekiranya menjuarai Piala AFF untuk mengsadikan juruhan yang baru-baru ini. Jadi sorotan skuad timnas ini diberitakan adalah skuad timnas senior Indonesia yang paling terbaik dan terkuat pada saat ini. Ini adalah karena beberapa gabungan pemain-pemain berpengalaman, pemain keturunan digabungkan dengan pemain-pemain lokal yang bermain di luar negeri. Jadi pengalaman ini telah digabungkan daripada Eropa, di Malaysia seperti Sadi Ramdhani ya, di Jepang ada Pratama Arhan, di Korea ada Asnawi Mangku Alam, di Slovakia ada Egy Maulana dan Witan Sulaiman, dan juga pemain keturunan Sandy Walsh, Jordi Amat, Maklok, Elkin Bagot, dan kemungkinan apabila Spaso juga masuk ke dalam timnas ini, yang kita ketahui bahwa Spaso ini adalah pencetak gol terbanyak di Liga Indonesia. Jadi gabungan-gabungan ini semua guys, termasuklah pemain lokal yang bermain di Liga Indonesia juga punya pengalaman yang cukup baik, cukup hebat, seperti Dimas Darajat, Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Kambuaya, dan beberapa pemain yang lain lah yang saya masih tidak kenali lagi. Jadi dalam video ini kita lihat bagaimana usaha Sinteyong semaksimal mungkin menyediakan pasukan timnas pada kali ini untuk bergelar juara nanti. Oke, daripada channel Garuda Space guys, pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya untuk support channel ini guys, dan like, share, dan komen. Oke, judulnya ialah temukan modal juara. Usaha Sinteyong tak akan kianati hasil. Full squad timnas jadi sorotan. Oke guys, tanpa berbasa-basi, ayo kita semak video ini. Mana yang baik? Sadil. Prinsip sepak bola modern ala Sinteyong di timnas Indonesia. Di timnas Indonesia guys. Bersama dengan timnas Indonesia, Sinteyong menuntut punggawa Garuda untuk bisa berperan di berbagai posisi. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa pemain belakang sangat memungkinkan menjadi seorang penyerang dan begitupun sebaliknya. Itulah alasan. Ini yang bagus Sinteyong ini kan, dia punya tactical tuh. Dia maukan semua pemain lini belakang, lini tengah, lini penyerang itu sebenarnya semua ini boleh mencetak gol ya. Tidak kira lah lini belakang kah, ataupun tengah kah, ataupun penyerang kah. Sebenarnya dia menggunakan semua pemain yang bisa mencetak gol. Tactical yang punggawa digunakan Garuda Sinteyong ditambah untuk meningkatkan stamina dan kekuatan fisik. Seperti diketahui sejak resmi menukangi timnas Indonesia, Sinteyong telah rajin menekankan segi fisik para pemain. Hasil tebakan Sinteyong untuk skuad Garuda terbukti usai berhasil mengantongi 2 kemenangan melawan Curaçao di laga uji coba FIFA Matchday pada September lalu.
Padahal jika dilihat dari segi fisik, pemain Curaçao terbilang lebih besar dan peringkat timnas mereka pun jauh lebih tinggi dari skuad Garuda saat itu. Ya, tengok guys, punyalah besar skuad Curaçao ini. Tapi dua-dua perlawanan ini Curaçao kalah. Hui. Sedangkan pemain-pemain timnas Indonesia ini semua kecil-kecil kan. Tapi dari segi stamina, kekuatan, minda itu telah dibentuk oleh Sinteyong dengan baik. Kini kualitas timnas Indonesia kian dinantikan oleh para penggemar. Terlebih saat ini mereka diperkuat oleh dua pemain keturunan yang baru dinaturalisasi, yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat. Tidak hanya itu, belum lama ini Sinteyong juga memanggil pemain naturalisasi Indonesia, Ilyas Pasojevic. Gubernur United itu diketahui menggantikan Dimas Drajat yang saat ini didera-cedera. Iya. Guys, kemana Dimas Drajat? Saya pun kurang dapat info yang benar, yang sahih. Kemana keberadaan Dimas Drajat tuh? Kenapa dia tidak mengikuti latihan? Kalian komen di bawah. Sekiranya kalian mengetahui info-info terkini terkait dengan Dimas Drajat. Modal timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2022. Yang pertama, generasi emas timnas Indonesia. Generasi emas timnas Indonesia, guys. Sejak dilatih oleh Sinteyong, wajah timnas Indonesia menjadi berubah. Skuad Garuda kini jauh lebih fresh dengan pemuda semacam Witan Sulaiman hingga Egy Maulana Fikri. Timnas Indonesia juga memiliki 8 pemain yang berkarir di luar negeri untuk persiapan Piala AFF 2022. Ditambah talenta lokal dan beberapa pemain keturunan, dan tentu hal tersebut mempertebal kedalaman skuad Garuda di Piala AFF mendatang. Yang kedua, tapi kalau semua ini bergabungkan guys, saya pun tidak sabar sebenarnya menantikan permainan Indonesia apabila semua pemain ini bergabung ya. Sama ada yang pemain lokal ataupun pemain yang naturalisasi ini tadi. Yang saya tidak sabar melihatnya. Tuntutan Sinteyong. Tuntutan Sinteyong ya. Sinteyong perlu menjaga kurikulum vitae atau CV sebagai pelatih kelas dunia dengan membawa timnas Indonesia ke tangga juara Piala AFF 2022. Jika gagal, maka rapor Sinteyong terancam jeblok. Arsitek berusia 53 tahun itu pun bakal dikenang sebagai pelatih timnas Indonesia yang gagal di level Asia Tenggara. Trofi Piala AFF 2022 dapat mempercantik portofolio Sinteyong. Tapi walaupun Sinteyong ini belum ada kejuaraan ya bersama dengan timnas Indonesia, tetapi sebenarnya dia telah berjaya menaikkan ranking FIFA timnas Indonesia itu. Nah, ya memang benar kejuaraan itu perlu ya, kejuaraan perlu di Asia Tenggara macam Piala AFF, Sukansi dan sebagainya. Tetapi perkembangan sepak bola Indonesia di bawah asuhan Sinteyong ini, kendalian Sinteyong ini sebenarnya telah banyak merubah sistem permainan sepak bola di Indonesia itu sendiri. Dan ramai pemain-pemain berbakat itu digilap oleh Sinteyong sebenarnya. Itu kejayaan sebenar yang Sinteyong. Tetapi mudah-mudahan dia dapat juga piala nanti akhirnya di dalam beberapa tahun ini. Basket standar turnamen Asia Tenggara belaka. Setidaknya pria asal Korea Selatan itu dapat menghadirkan gelar buat timnas Indonesia. Iya, kurang-kurangnya mesti ada satu piala lah. Yang ketiga, motivasi akhiri puasa gelar. Motivasi akhiri puasa gelar. Sudah terlalu lama timnas Indonesia tidak meraih gelar turnamen mayor termasuk Piala AFF. Tahun ini menjadi waktu yang tepat bagi skuad Garuda menggondol trofi ke tanah air. Dengan performa impresif sejak kualifikasi Piala Asia beberapa waktu lalu, pasukan Sinteyong memiliki modal untuk meraih gelar tingkat Asia Tenggara. Inilah saatnya guys, yang paling ditunggu-tunggu oleh semua penggemar sepak bola di Indonesia ya. Keakraban skuad Garuda dalam pemusatan latihan.
Punggawa Timnas Indonesia saat ini diketahui lebih kompak dari yang sebelumnya. Hal tersebut terlihat dalam unggahan akun resmi PSSI. Dalam unggahan tersebut, winger Timnas Indonesia Sadil Ramdhani tampak menjalin keakraban dengan rekan barunya Sandy Walsh yang baru dinaturalisasi 2 pekan lalu. Keduanya terlihat hangat satu sama lain saat menjalani Sandy Walsh sesi ini gym. memang nakal kan This guys. is my guy, ini temanku. Canda Sadil kepada Sandy yang saat itu sedang mengangkat barbel. Seperti yang diketahui, Sandy Walsh sejatinya pernah mengikuti sesi tesnya bersama dengan Timnas Indonesia sebelumnya. Hal itu terjadi saat dia datang ke Indonesia untuk menjalani serangkaian proses naturalisasi pada Mei lalu. Sandy mengikuti tesnya Timnas Indonesia yang digelar di Bandung jelang FIFA Matchday melawan Bangladesh awal Juni lalu. Dia juga tidak sendirian, ada satu rekan naturalisasi lainnya, yakni Jordi Amat yang ikut serta pada saat itu. Jordi, Ini Sandy Sandy telah dengan kembali mengikuti Elvin tesnya Bagot Timnas pernah Indonesia dengan latihan status bersama. yang berbeda. Pemain bandara Belanda itu telah sah menjadi bagian dari warga negara Indonesia dan resmi bergabung dengan skuad Garuda di Piala AFF 2022. Ini akan menjadi turnamen bergengsi ASEAN pertama bagi Sandy sekaligus debutnya di Timnas Indonesia. Wah, ini game yang Kedekatannya pertama yang mulai terbangun kejuaraan bersama besar. dengan Sadil tersebut diyakini kian dapat meningkatkan koneksi satu sama lain. Menarik untuk melihat penampilan Sandy Walsh di lapangan dengan jersey lambang Garuda di dada. Ini mantap, ditunggu-tunggu guys. I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming in their scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any. Semua menantikan guys kejuaraan Piala AFF ini sebenarnya. Itulah KPI yang terbesar untuk Sinteyong. Itulah target yang paling utama untuk kejuaraan yang pertama Piala untuk Sinteyong bersama Timnas Senior Indonesia. Jika ini tidak dapat dicapai, maka kemungkinan besar Sinteyong akan kontraknya mungkin kita tidak ketahui lagi guys. Tapi apa yang saya lihat ya selama 2 tahun kebelakangan ini, Timnas Indonesia sama dari peringkat 16, 18, 19, 20, 23 dan juga senior di bawah kendalian pelatih Korea Sinteyong dan asisten-asistennya dari Korea, itu menunjukkan satu perubahan peningkatan yang cukup besar. Apatah lagi ranking Timnas Indonesia juga telah naik daripada 190 kah ke sekarang ini 170 lebih, 174 kalau tidak silap ya. Dan walaupun tidak dapat piala lagi, tetapi ranking telah naik. Dan ini adalah masa terbaik kejuaraan Piala AFF ini untuk Sinteyong membuktikan sebenarnya dia adalah pelatih yang paling berkarakter. Kalau saya mengatakannya begitu, yang berkarakter, berkarismatik, dan juga berpotensi besar untuk memajukan sepak bola yang ada di Indonesia ini. Sekiranya dapat menjuarai kejuaraan Piala AFF ini. Apapun dari segi pemilihan pemain, Sinteyong lebih mengetahui ya. Iya, kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak juga pemain-pemain lokal yang berpotensi. Tetapi kriteria utama Sinteyong yang saya tahu ialah dia mengutamakan disiplin dan juga kerajinan serta stamina yang tinggi. Sekiranya pemain itu bagus bermainnya, punya skill individu, tetapi tidak dapat mengikuti disiplin, rajin, stamina dan juga sebagainya, itu tidak dipanggil juga oleh Sinteyong. Jadi dia punya tactical dan juga cara position setiap pemain itu, dia ingin semua pemain itu serba boleh sebenarnya. Nah, jadi kita mengharapkan itu guys ya, kejohanan Piala AFF inilah kejohanan yang cukup genting, cukup getir untuk Sinteyong membuktikan bahwa dia dapat
merangkumkan kolaborasi pemain-pemain lokal dan juga pemain-pemain naturalisasi ini menjadi satu pasukan timnas yang paling baik, paling cemerlang ketimbang yang terdahulu ya, dan dapat menjuarai ini. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri terkait perkara ini, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah ya, untuk info yang terbaik bermanfaat dialu-alukan daripada kalian. Sampai kita berjumpa lagi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.